Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik aja. Yeay, semangat. Teman-teman, untuk malam ini Super Loveku akan aku sajikan video alasan mengapa kamu dipertemukan dengannya. Alasan mengapa kamu dipertemukan olehnya. Alasan mengapa kamu dipertemukan olehnya. Alasan mengapa kamu dipertemukan dengan dia. Kartu pertama love, heart. Kita akan buka lagi di sini. Alasan kamu dipertemukan dengan dia. Ring. Moon, birds. Oke, teman-teman. Semesta bilang gini. Witing tresno jalaran soko kulino. Ya kan? Gitu cinta itu ya, aku nggak tahu ya artinya ya, tapi lebih kepada ya bisa datang kapan aja, bisa langsung masuk ke hati, kayak gitulah. Aku lupa ingat, kan patahnya tuh selalu ku ingat gitu. Ibaratnya cinta kalian itu mengapa dipertemukan, dia adalah partner life kamu, teman kamu untuk bicara, teman kamu untuk berbagi rahasia, teman kamu yang bisa dipercaya. Maksudnya teman dalam arti konteks hubungan kalian ya. Dia adalah sebagai partner yang bisa dipercaya, partner yang tidak menjelek-jelekkan kamu di belakang, dan jujur, kamu tuh adalah tipe orang yang kesepian sebetulnya. Makanya kenapa kamu butuh teman ngobrol. Dan dia nggak akan nge-share, tidak ada niatan jahat untuk nge-share segala macam sesuatu yang di dalam-dalam dari kamu. Hanya orang ini yang mengenal kepribadian kamu, jadi kamu ngerasa kayak, oh ya udah, ada satu orang nih yang bisa membaca karakter aku nih. Karakter aku tuh kayak apa sih? Yang orang lain tuh kayaknya rumit. Yang orang lain tuh kayaknya rumit banget mengenal diriku. Padahal aku tuh orangnya sebetulnya gampang loh teman-teman, gitu kan. Tapi kenapa ya orang lain tuh ngeliat gue sombong, ngeliat gue rumit, nggak pernah mau deket sama gue. Nah, ini dia datang melengkapi itu semua. Jadi kamu kayak nggak butuh temen lain gitu. Kamu udah punya kayak cerminan diri kamu, dan yaudah, you feel safe. Ada rasa aman kan di situ. Kayak oh dia ada di sana walaupun dia gimana, tapi dia care sama aku. Itu rasanya ya. Kita punya kartu life purpose. Orang yang kamu kenal ini, yang kamu bilang sebagai mirroring, whatever partner hidup kamu bisa menemukan kembali namanya tujuan hidup. Mungkin begini ya, kamu tuh adalah tipe orang yang gampang putus asa. Energi kamu mungkin bukan energi yang terbaik. Ya, kamu banyak kayak ditimpa masalah dibandingin sama orang lain. Kamu mungkin orang yang ibaratnya harus menanggung beban seumur hidup kamu misalnya. Tetapi di sini ada orang yang nyemangatin bahwa dia bilang gini, kamu hidup itu pasti akan selalu dilindungi sama yang di atas, ya. Kamu sekarang sakit, nanti ada kalanya kamu bahagia. Makanya di sini tuh ada sebuah tujuan yang bisa ngedorong kamu dulu dari secara batin. Life purpose, tujuan hidup kamu apa? Kamu mengenal itu. Oh iya, aku memang ditakdirkan, ya mungkin kamu kalau udah yang pada lihat video aku, tujuan hidup kamu apa, purpose kamu apa. Oh iya, yang mau tahu bakat spiritual kamu, tujuan kamu kemana, silakan cek nanti link di bawah ya, karena aku udah upload video di channel ketiga aku, Potato Tarot. Gambarnya kayak kentang begini, Potato Tarot. Kalian bisa subscribe ke sana. Karena tuh fun reading aja teman-teman, kalian bisa cek untuk video yang terbaru sebetulnya spiritual kamu, potensi kamu tuh apa. Ya.
Kalian pilih berdasarkan hari lahir kalian. Kalau kalian nggak tahu hari lahirnya apa, bisa kalian cek di Google. Misalnya aku lahir tanggal 6 April tahun 88, itu hari apa? Nanti Google akan kasih tahu, oh ini hari ini. Nah, kalian pilih hari yang mana. Yang kedua, orang ini membuat kamu tuh lebih tenang. Kenapa? Lebih tenangnya, seperti yang ku bilang, mungkin kamu tuh jadi kayak bahan gosipan. Kamu tuh mungkin diomongin banyak orang, tetapi dia kayak ngajarin kamu tuh masah bodoh. Kamu banyak sekali diasupi dengan empati, dengan welas asih, dengan mengerti. Ya, bahkan teman-teman, kalau kamu berantem sama dia aja, rasanya tuh kok nggak tega ya. Walaupun misalnya dia nih kadang-kadang suka seenaknya gitu kan, egois, menang sendiri. Mungkin 11-12 sama kamu, tapi kan kita nggak pernah bilang diri kita nih egois atau enggak gitu. Dengan kamu bersama dengan dia, entah kenapa ya, walaupun dia kasih saran atau enggak, tapi tuh masalah itu tiba-tiba langsung kayak ada rezekinya gitu, ada jalannya, kebuka jalan. Itu ya alasan kamu dipertemukan dengan orang ini. Kartu ketiga, coba dipikir-pikir lagi. Ketika kamu kenal sama dia, apakah kamu lebih cantik, lebih menarik, lebih bisa melakukan sesuatu, atau tiba-tiba kamu punya bakat tertentu. Mungkin yang tadinya kamu nggak bisa masak jadi rajin masak. Tadinya kamu punya hobi yang kamu malas-malesin, sekarang jadi rajin karena pengen show off sama dia. Misalnya di sosial media nih, aku masak loh hari ini, cerak. Tiba-tiba dia lihat, wah kamu happy banget. Ya, jadi membentuk satu pola kreativitas. Apa yang terkubur, apa yang kamu bilang nggak bisa, ternyata ada. Dan itu macem-macem teman-teman perkembangannya, nggak cuma dari satu hobi, mungkin bisa banyak hobi. Ya, perkembangan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya, semenjak kamu kenal sama dia. Oke, di sini aku ngelihatnya, kamu menjadi seseorang yang penuh dengan pengorbanan, perjuangan. Kamu jadi orang yang kuat di sini. Ada kartu abundance ya. Dalam arti di tangan kamu ini ada cahaya hijau. Cahaya hijau itu menampilkan apa? Abundance, bisa melewati gunung-gunung yang di belakangnya. Kamu tenang dengan segala macam batasan-batasan yang mungkin kamu nggak kayak orang lain. Mungkin orang lain lebih beruntung daripada kamu, tapi di sini dia memberikan kamu tuh pengorbanan. Arti pengorbanan tuh apa? Kamu tuh kayak mengorbankan ego kamu. Kamu tuh sudah cukup dengan apa yang sudah aku punya, aku syukuri. Gitu ya. Kartu The Sacred Woman ini termasuk adalah seseorang yang mengorbankan, sama kayak kartu Queen of Pentacles. Dia itu kayak mengorbankan apa yang dia punya untuk lingkungan sekitarnya. Jadi aku bilang ya, rezeki kamu juga dari orang-orang sekitar nih. Semakin kamu melestarikan kebaikan kamu, ya di sini rezekinya akan jalan terus teman-teman. Walaupun ada yang harus dikeluarkan, nanti datang lagi terus begitu. Ya, kamu jangan takut. Memang kamu diharuskan menjadi seseorang yang tahan banting, tapi jangan khawatir, kamu punya support system di sini. Dia termasuk support system kamu. 10 besar support system kamu adalah dia. Oke. Apalagi nih yang kita bisa cari? Apalagi yang kita bisa dapat? Alasan mengapa kamu dipertemukan sama dia. Alasan mengapa kamu dipertemukan dengan si dia. Alasan mengapa kamu dipertemukan dengan si dia. Ada kartu The Emperor. Kehadirannya juga membuat kamu tuh lebih kuat, tidak mudah atau tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Kamu lebih tahan untuk mempertahankan sesuatu. Kalau kamu sayang, kamu lebih sayang lagi dengan yang kamu punya. Oke? Yang kedua, The Temperance.
Dengan adanya dia, dengan adanya polemik yang dia punya, mungkin dia ini bukan orang yang harus stay 24 jam sama kamu. Ya, kamu diajarkan untuk lebih sabar dan legawa gitu lah. Ya. Kalau aku lihat di sini, energinya dia itu akan terus jalan sama kamu dan terus mengimbangi. Yang ketiga, kalian itu udah terikat dengan karmik ya teman-teman. Aku ngelihatnya ada gairah banget di sini yang tidak bisa diutarakan dan tidak bisa diluapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena ini adalah seperti kayak pengelolaan jangka panjang. Kalian tuh kayak punya kontrak jangka panjang. Yang aku nggak tahu apa, kalian bisa cek di videoku yang di Potato Tarot, ada di bawah deskripsinya, silahkan dicek koneksi kamu sama dia. Kalau kamu yang udah nonton ya udah itu. Di sini ada kartu Judgment. Ibaratnya, ya memang kamu ditakdirkan dengan karmik, kamu ditakdirkan dengan past life dengan orang ini. Apa sih past life kamu? Lihat lagi kolom deskripsi ya. Ini memang kayak ini loh yang harus ditakdirkan. Jadi kalau karmik itu begini ya, ciri-ciri orang karmik. Jauh serba salah, tapi nggak bisa sama-sama juga. Begitu. Semakin jauh semakin rindu, semakin dekat semakin gak bisa bersatu. Itu salah satu ciri lah kalau kamu punya past life atau apapun. The Sun. Di sini aku ngelihatnya dia tuh kayak ngelihat kamu kayak orang yang udah apa adanya gitu loh, orang yang sangat terbuka. Kalian tuh bisa saling sangat terbuka di sini. Ibaratnya kalian tuh mirroring atau Adam Hawa misalnya gitu. Di sini aku ngelihat masalah-masalah yang kalian jalani. Kalian itu kayak mengemban sesuatu yang berat. Ya memang hubungan-hubungan seperti ini adalah hubungan yang terkait dengan the devil. The devil itu dalam arti ada kontrak jangka panjang di sini. Ada yang belum selesai antara kamu sama dia, ya. Kenapa dia datang sama kamu? Ya karena dulu kalian mungkin pernah bertemu. Entah di abad 19, 18, 17, abad 11 mungkin, apa sebelum Masehi, kita nggak tahu. Mungkin kalian hewan purba, kita nggak tahu. Ya. Nah, di sini memang jalannya itu berliku-liku dan sangat berat. Namun, semakin banyak liku-liku, semakin banyak rintangan, bagaikan Romeo dan Juliet, cintanya tuh makin langgeng, makin demen, makin kayak pengen solving a mystery, jadi pengen memecahkan sebuah masalah gitu loh. Kamu kayak gimana caranya, aku harus pakai cara A, pakai jalur B, jalur C, supaya aku bisa ketemu, supaya aku bisa bersama. Namanya hati loh. Di sini kalian berdua tuh sama-sama murni cintanya. Aku bilang sangat innocence. Ibaratnya kayak ngerasain cinta SMA, ngerasain cinta pertama. Ya, udah tahu mungkin ini ada yang cinta terlarang, ada cinta yang belum selesai, belum tuntas, ada apa gitu kan. Tapi ya memang susah melepaskan. Misalnya gini nih, kalau misalnya gue benci sama orang, oke, misalnya aku benci sama si A gitu, dia sudah buat aku habis-habisan depositku misalnya 400 juta atau 100 juta untuk dia gitu ya. Tapi ketika aku udah pengen move on, aku benci, ya aku udah gak mikirin dia lagi. Tapi kan ada, misalnya ada orang yang kasih, dia ngutang dan kamu gak kenal dia, kamu ngutangin, kamu transfer dia, terus dia gak balikin uang kamu, itu masih kamu inget. Nah itu akan jadi karma gitu loh. Kalau bisa sih itu diputus ya teman-teman, supaya kamu dapat sesuatu yang baru. Karma itu mempengaruhi dari aura juga loh. Kalau seandainya aura kamu nggak enak karena ada hubungan dari masa lalu, maka orang yang ke depan pun juga nggak akan mau deket. Ada kartu Seven of Wands. Ya kalau kita bicara mengenai 7, angka 7 itu sebetulnya adalah angka bagus sih, mengenai networking, mengenai segala sesuatu. Tapi
aku nggak tahu ya, eh, apakah ini tuh akan berjalan lah teman-teman. Apakah ini akan berjalan? Aku juga nggak tahu. Tapi lebih kepada gini loh, kalau kita bicara mengenai wants, arahnya itu kayak harus berjuang. Karena mungkin hubungan kamu di sini itu nggak banyak yang ngedukung. Mungkin dari sekitar, dari lingkungan kamu, lingkungan dia, teman kamu ngomong A, B, C, yang minus-minus, teman dia juga begitu. Tapi ada cinta di antara kalian yang memang susah untuk di-describe. Dia pun juga nggak bisa. Kalau kamu tanya kenapa sih kamu mau deket sama aku, ya aku nggak tahu kenapa. Fisiknya nggak ada, fisiknya ada, orangnya ada, tapi fisiknya nggak deket kamu. Cuman kamu kayak merasa, ya udah aku terlindungi aja, ada orang yang sayang sama aku. Rasanya kayak kamu tuh punya pengagum rahasia, tapi buat kamu aman gitu loh, ya. Ya aku nggak tahu lah. Kalau kita lanjutin sebetulnya tanpa kamu ketemu, itu pun nggak baik karena akan menjadi delusi. Oke. Di sini aku melihat ada kartu Three of Wands. Apakah kalian bisa ketemu? Aku bilang yes, ada kemungkinan, ada kesempatan untuk bisa bertemu, teman-teman. Four of Swords. Ya, aku bilang di sini ya mungkin kalau untuk proses untuk ketemunya itu nggak dalam jangka waktu yang sekarang, bisa nanti kalau seandainya dia di sini sudah nggak mager. Sudah menjadi sebuah keputusan kok. Sebetulnya dia juga pengen ketemu sama kamu, tetapi rintangannya lagi banyak nih. Gitu. Ya, kita nggak tahu ya. Sekarang itu masalah-masalah itu sangat kompleks, teman-teman. Nggak cuma kita bicara mengenai cinta, nggak cuma kita bicara mengenai pekerjaan, tetapi masalah-masalah bumbu dapur pun bisa mengurangi cinta kita. Kita nggak bisa fokus. Kalau dulu kan bisa pisahkan pribadi sama pekerjaan. Kalau sekarang boro-boro. Aku melihat ya, di sini dia memang ditakdirkan untuk menjadi seseorang, ya ini kesimpulannya ya, heart to heart conversation. Kamu bisa ngomong apa aja sama dia tanpa ada batasan. Mungkin kalau kamu sama pasangan kamu atau teman kamu masih jaim, kamu masih jaga rahasia. Kalau sama dia enggak. Di sini dia mengajarkan kamu bagaimana how to love, bagaimana dia mencinta. Ataukah kalau kamu di sini punya sakit hati dengan mantan, dengan siapapun, ada kartu new love adalah dia hadir untuk memberikan cinta baru untuk kamu. Dan yang ketiga di sini ada healing family issues. Aku melihatnya ya, dengan adanya dia, kalau kamu punya masalah dengan keluarga kamu atau apa, aku nggak tahu, dia punya energi kebaikan gitu loh. Jadi kayak kalau kamu di sini ada masalah atau gimana, entah gimana kamu sama mau minta maaf. Atau kalau kamu di sini punya ngerasa kesepian karena keluarga kamu tidak memperhatikan kamu, tidak care sama kamu, even itu saudara kandung, dia adalah orang yang paling ngerti kamu. Misalnya kamu baik-baik aja, selamat pagi, udah makan belum? Kamu sehat, kabar itu gimana? Udah kayak kakak kamu aja. Pasti banyak kan di sini yang saudara kandung kayak orang asing, tapi orang lain jadi kayak saudara kandung. Aku nggak akan bacakan alfabetnya. Di sini kita punya Scorpio, Cancer, Taurus, kemudian ada apa sih namanya? Libra. Kemudian ini Gemini, Sagittarius, Leo. Ya, teman-teman. Jadi ada Scorpio, Leo, Sagittarius, Cancer, Taurus, Libra, dan juga Gemini. Mungkin itu saja pesan dari aku di malam ini, mengapa kamu dipertemukan dengan dia. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you and see you. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga kalau mau personal reading berbayar, kontak aku di bawah. See you, bye-bye.